Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faira Nur Anissa dengan NIM 036. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang discovery learning dan juga bagaimana sih penerapan strategi discovery learning. Sebelumnya, discovery learning merupakan strategi pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam menemukan konsep dan prinsip secara mandiri melalui eksplorasi dan pengalaman secara langsung. Strategi discovery learning pertama kali diperkenalkan oleh Jerome Bruner pada tahun 1961. Jerome berpendapat bahwa pembelajaran akan lebih bermakna jika siswa menemukan sendiri informasi daripada hanya menerima informasi secara pasif dari guru. Melalui strategi ini, siswa didorong untuk melakukan pengamatan, mengidentifikasi pola, dan menarik kesimpulan dengan bimbingan dari guru. Tujuan dari discovery learning yaitu meningkatkan pemahaman konseptual, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan pemecahan masalah oleh siswa secara langsung. Selain itu, discovery learning juga mengembangkan rasa ingin tahu, kemandirian, dan motivasi belajar, karena siswa merasa lebih memiliki kontrol atas proses pembelajarannya. Nah, jadi dalam pengimplementasiannya ada beberapa teori yang berhubungan dengan strategi discovery learning. Nah, jadi teori yang berhubungan dengan discovery learning yang pertama ada teori konstruktivisme. Piaget menyatakan bahwa pembelajaran terjadi ketika siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Dalam discovery learning, siswa menemukan konsep yang baru berdasarkan pengalaman mereka sendiri sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Piaget. Teori yang kedua adalah teori scaffolding. Jerome mengembangkan konsep scaffolding di mana guru memberikan bimbingan pada awal pembelajaran dan secara bertahap mengurangi bantuan seiring dengan meningkatnya pemahaman siswa. Yang berikutnya adalah teori belajar bermakna. David menekankan bahwa pembelajaran lebih efektif jika siswa dapat menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada yang mereka pelajari sebelumnya. Yang terakhir ada teori pemrosesan informasi, di mana dalam teori ini pembelajaran yang melibatkan keterlibatan aktif oleh siswa dalam menemukan informasi akan lebih efektif dalam meningkatkan daya ingat dan juga pemahaman oleh siswa. Dalam pengimplementasian strategi discovery learning, terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama adalah simulation, problem statement, data collection, data processing, verifikasi, dan generalisasi.
strategi discovery learning memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakan dengan pendekatan pembelajaran yang lainnya. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik, di mana discovery learning peserta didik menjadi pusat dari proses pembelajaran. Mereka didorong untuk aktif mencari dan membangun pengetahuan melalui eksplorasi dan investigasi mandiri. Sementara guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam eksperimennya. Berikutnya adalah eksplorasi dan pemecahan masalah. Peserta didik diajak untuk mengeksplorasi berbagai informasi dan menghadapi masalah yang menantang. Proses ini melibatkan pencarian solusi melalui pengamatan, percobaan, dan analisis, yang membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga adalah integrasi pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada, atau pengetahuan lama. Discovery learning mendorong peserta didik untuk menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang ada yang telah mereka miliki. Hal ini memperkuat pemahaman dan membantu dalam mengonstruksi pengetahuan secara lebih mendalam. Karakteristik berikutnya adalah peran guru sebagai fasilitator. Guru dalam strategi ini tidak berperan sebagai sumber informasi utama, melainkan sebagai pendamping yang membantu peserta didik dalam memproses penemuan eksperimennya. Guru menyediakan lingkungan yang kondusif dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran mandiri. Yang berikutnya adalah pembelajaran aktif dan mandiri. Peserta didik didorong untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Hal ini membantu mengembangkan kemandirian dan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan belajar. Yang keenam adalah pengembangan keterampilan berpikir kritis. Melalui proses penemuan dan pemecahan masalah, peserta didik dilatih untuk mengembangkan keterampilan berpikir analitis, evaluatif, dan sintetis yang esensial dalam menghadapi permasalahan yang kompleks. Karakteristik yang terakhir adalah lingkungan belajar yang fleksibel. Dalam strategi discovery learning menyediakan lingkungan belajar yang fleksibel di mana peserta didik memiliki kebebasan untuk bereksperimen, bertanya, dan mencari informasi dari berbagai sumber yang tidak terbatas oleh buku teks saja, melainkan bisa mencari informasi secara lebih luas. Dengan beberapa karakteristik tersebut, strategi discovery learning sebagai pendekatan pembelajaran yang efektif dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemandirian, dan motivasi belajar pada peserta didik.